untuk mengurangi ataupun bahkan mengantisipasi menghilangkan itu namanya itu virus Gemini itu Kohe punya sendiri. Jadi ngirit-ngirit biaya produksi lah itu pakai Kohe, akhirnya nggak beli saya, pakai cuma sendiri itu cukup Mas. Tapi lama-kelamaan ya niatnya malah pengen untung tapi malah buntung ya Om. Nggak, yang subsidi saja Om, yang murah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya menghadirkan Mas Hanafi yang kebetulan merupakan seorang petani khususnya petani cabai merah keriting yang berasal dari daerah Turi, daerah istimewa Yogyakarta. Langsung saja boleh memperkenalkan diri Mas Hanafi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanafi. Saya adalah salah satu petani cabai yang ada di daerah Turi Ya. dan juga salah satu anggota dari Sniper Seniman Pertanian. Oke, alhamdulillah kita tadi sudah jalan-jalan karena medannya ke sini itu lumayan bagus sekali ya Mas ya. Ekstrim ya? Iya, sebetulnya kalau ekstrim enggak Mas, cuman pemandangannya indah. Oke, ngomong-ngomong soal pertanian cabai, Mas Hanafi. Saya tadi lihat di Turi beberapa tanamannya itu kok banyak yang terkena bule Mas. Gini Mas, karena beberapa tahun terakhir ini memang untuk wilayah Turi, Sleman, khususnya di Turi itu memang sudah wis endemik ya Mas, virus kuning gitu. Jadi sekali tanam banyak memang yang terkena. Oke. Virus kuning itu. Tapi memang selain varietas, mungkin saya juga lihat Mas ada evaluasi dari saya, mungkin untuk kebersihan lahan itu lumayan kurang ya Mas ya. Iya. Jadi kan memang ada beberapa faktor penyebab virus Gemini itu, terutama selain dari faktor hama itu mungkin juga dipengaruhi oleh kebersihan lahan. Betul. Kemudian untuk perawatan tadi kan kita juga udah berkunjung ke lahannya Mas Hanafi. Nah, ternyata lahan Mas Hanafi itu terbebas dari virus Gemini dan layu fusarium. Itu kan faktor pentingnya sebetulnya ada di pengolahan lahannya dan kedisiplinan dalam penyemprotan insektisida. Nah, mungkin boleh di-spill dikit-dikit Mas Hanafi untuk pengolahan lahannya. Untuk pengolahan lahan terus terang ya Om, saya ikut di Sniper itu sudah sekitar 1,5 tahun. 1,5 tahun. Kurang lebih 1,5 tahun. Ya. Tapi yang dulu masih itu KPM. Oh, masih KPM. Masih KPM. Oh, itu berarti sekitar 1,5 sampai 2 tahun dong Mas. Iya, sekitar itulah. Waktu dulu masih perdana dibuat grupnya itu berarti veteran ini di sini. Veteran, kita sama veteran. Iya, siap. Itu sebelum saya masuk ke KPN itu untuk pengolahan lahan ya biasalah, orang belum begitu paham tentang pengolahan lahan. Asal jadi gulutan, pakai kapur, pakai Kohe. Oh, pakai Kohe juga dulu Pakai Kohe saya. Bahkan mayoritas petani sini masih pakai Kohe. Oh, memakai Kohe. Sedangkan Kohe itu di Seniman Pertanian memang kalau istilah hukum itu kita makruh bahkan haramkan ya Mas ya. Iya, betul. Karena faktor terjadinya layu fusarium dan mungkin Gemini juga. Itu terlalu banyak risiko. Kalau yang sudah tahu mungkin mikirnya ke situ Om. Banyak risiko memang begitu. Terus pada saat pengolahan lahan itu kebetulan saya masuk kan di KPN itu. Tahu kalau gini nggak usah pakai Kohe. Kata Om Daniel gitu. Ya udah, saya coba nggak pakai Kohe. Dan ternyata dulu nganggap saya kalau nggak pakai Kohe itu nggak subur. Apa iso lemu ya? Betul. Apa iso lemu ya? Tapi ternyata dengan perawatan yang istilahnya rutin dan penyusulan pupuk, penyubraian itu ternyata bisa bagus juga kan Pak Kohe itu. Mungkin dulu sebelum pas Mas
Hanafi sebelum gabung seniman pertanian ini masih pakai kohe Mas itu. Pakai. Itu yang dirasakan apa aja Mas? Maksudnya kan mungkin kalau pakai kohe itu kita tahu di umur 0 HST katakanlah sampai 30 atau 40 atau masa vegetatif itu kan bagus banget Mas, Bagus itu banget, pertumbuhannya. Jos. Itu bagus. Kalau pakai kue bagus. Yang pernah saya rasakan pakai kue memang begitu dari awal sampai vegetatif itu bagus banget itu. Tapi begitu masuk ke proses pembuah, mungkin buah malah udah tua itu. Nah, itu pernah tanaman saya total kena layu. Total kena layu. Busuk batang itu pernah total itu. Padahal itu untuk fungisida sudah masuk ya? Udah. Bahkan minta info ke sana ke sini, kasih pung ini, kasih pung ini. Sudah saya lakukan, tapi ternyata tetap nggak bisa juga. Las. Iya betul. Los. Iya betul. Waduh, kalau udah terkena, kalau masih gejala itu mungkin masih aman ya Om ya. Masih aman, mungkin bisa dikocor dengan H2O2, kemudian dikocor dengan Nordok dan dipulihkan dengan asam amino atau ZPT. Itu kemungkinan itu masih bisa untuk sembuh. Tapi kalau semuanya udah merata, ya kan, kemudian itu udah layu, udah hampir mati, nah itu kayaknya kita juga maju hancur, nah, mundur pun ya hancur lah. Betul sekali. Berarti memang sebelum kenal sniper, Om Hanafi ini merupakan petani aktivis juga yang memakai kohe, nggak Om? Aktif. Betul. Enggak. Karena gini Om, saya kan kebetulan punya ternak, kohe punya sendiri, jadi ngirit-ngirit biaya produksi lah. Nah, gitu pakai kohe, akhirnya nggak beli saya, pakai cuma sendiri itu cukup Mas. Saya, tapi lama-kelamaan setelah masuk KPN, tahulah apa itu kohe dan bagaimana itu dampaknya. Itu mulai perlahan-lahan saya nggak pakai. Iya betul. Nah itu makanya dari seniman pertanian sendiri, dari SOP buku sakti itu tidak menyarankan pemakaian kotoran hewan karena faktornya itu lumayan banyak. Ya, karena seperti yang kita tahu bahwa kohe itu juga kandungan nutrisinya baik pupuk mikronya itu juga lumayan, NPK-nya itu ada semua. Bahkan ada yang pakai urin kelinci juga, beberapa petani kita juga Om. Nah, akan tetapi itu nanti kalau sudah masuk fase generatif, akarnya itu sudah nancep bablas atau terjun ke bawah yang kedalaman sekitar 30 cm. Nah, di situ jamur-jamur itu pada hidup. Mungkin jamur-jamur fusarium atau penyebab antraknus itu nanti bisa hidup di kelembapan tersebut. Kalau seperti logika kita Om, mungkin kalau di manusia katakan deh, penyakit-penyakit gatal yang disebabkan oleh jamur itu kan rata-rata itu di tempat-tempat yang lembab. Nengkelek misalnya di ketiak itu kan juga banyak penyakit-penyakit jamur dan itu juga bau juga, ya kan. Nah, sehingga kita mengantisipasi pertumbuhan jamur tersebut. Itu, tapi mungkin juga pengendalian layu fusarium itu bisa diakali menggunakan trichoderma nggak Om? Iya bisa. Iya. Dulu jarang Om pakai trichoderma, waktu pakai kohe itu. Tapi akhir-akhir masih pakai kohe saya itu mulai kenal lah namanya trichoderma, IGPR, terus asam humat, asam amino. Iya asam amino. Tapi belum bisa Mas. Kalau masih pakai kohe itu, waktu masih pakai kohe ya, itu bahan-bahan itu masih belum bisa maksimal. Terutama antraknus itu masih sulit dikendalikan. Iya betul, karena pakai kohe itu ya. Terutama kohenya belum terfermentasi. Belum terfermentasi. Ya. Kalau boleh tahu untuk trichodermanya pakai merek apa? Pakai Tricho Sniper. Pakai Tricho Sniper enggak? Ya. Betul. Karena Tricho Sniper itu juga mengandung 6 kandungan, teman-teman. Mengandung 6 kandungan, yang kandungan utamanya itu merupakan Trichoderma herzianum. Jadi teman-teman yang belum bisa membedakan antara Trichoderma sp dan Trichoderma herzianum, Trichoderma herzianum ini merupakan raja dari jamur. Ya kan? Dan Trichoderma herzianum ini merupakan musuh alami bagi jamur-jamur penyebab layu fusarium dan antraknosa. Selain ada Trichoderma herzianumnya, di Tricho Sniper ini juga terkandung Pseudomonas yang itu bisa menjadi bakterisida hayati bagi tanaman. Kemudian juga ada kandungan PGPR-nya juga Om.
Jadi untuk trichos sniper ini bisa untuk memfermentasi kohe ataupun nanti menghilangkan atau mungkin membantu menguraikan residu-residu yang dihasilkan oleh pupuk kimia kan seperti itu Om. Nah tadi saya lihat juga kok bisa tanamannya Om Hanafi itu hijau sendiri, ya kan? Dibanding tadi tetangganya yang kuning-kuning kayak partai apa gitu Mas. Itu gimana Mas penjelasannya? Alhamdulillah Om. Mungkin belum begitu bagus lah, karena memang penerapan SOP di Buku Sakti itu saya akui Om, saya akui memang belum bisa full. Tapi dengan adanya Buku Sakti itu banyak sekali menambah pengetahuan kita tentang percapaian. Nah, terus mengenai bule, mengenai bule itu sebenarnya perawatan saya nggak begitu maksimal lah. Malah nggak begitu maksimal. Cuman gini Om, semenjak ada grup sniper itu, walaupun cuma 5 Om, ada itu untuk mengurangi ataupun bahkan mengantisipasi, menghilangkan untuk namanya itu virus Gemini itu, jagalah imun tanaman kita dengan baik. Oke, betul sepakat. Dengan baik. Itu pakai asam amino. Pakai asam amino. Oke, itu merek apa Om kalau boleh tahu asam amino? Premino dari MMT ya? Ya betul. Bagus itu Om. Oke, jas itu juga harganya lumayan terjangkau juga. Iya. Betul. Selain itu juga di pengolahan lahan Om. Oh, pengolahan lahan ya. Untuk pengolahan lahan gimana bedanya Mas Hanafi dengan tetangga lahannya? Nah, perbedaannya satu, saya pakai kapur agak banyak itu Om. Kapur dolomit. Kapur dolomit. Oke. Terus saya nggak pakai kohe. Oke. Untuk kapur dolomit berapa tanaman sih Om, itu berapa ribu batang itu? Nggak banyak sih Om, karena memang lahannya segitu itu muat sekitar 2000-an kayak enggak. 2000-an ya. Oke. Dan itu untuk dosis dolomitnya sesuai SOP atau berapa Om di situ? Belum sesuai, tapi berusaha untuk mendekati Om. Mendekati ya. Karena kan kita juga harus mengecek lahan kita, pH-nya berapa. Kan dolomit itu juga fungsinya untuk menaikkan pH ya Om ya, agar tidak terlalu asam, sehingga itu juga agar tanaman kita itu nyaman di lahan tersebut. Rata-rata pH di sini sekitar 5,5 sampai 6 sih Om, baru segitu. Nah itu lumayan kurang Om. Lumayan kurang. Paling enggak itu kan sekitar 6,5 sampai 7. Ya betul. Nah itu kalau mungkin 7 itu udah nggak kurang lagi Om namanya. Betul, itu udah ideal ya Om, 6,5 sampai 7 itu. Banget kalau 7. Tapi di 6,5 pun kalau bisa membuat segitu udah bagus itu. Ya betul. Kemudian gimana Om? Untuk tetangga jenengan itu berarti pakai kompos yang belum terfermentasi. Dan punya Om Hanafi itu menggunakan dolomit dan mungkin pupuk dasarnya apa Om untuk organik? Ada Vertifos. Vertifos ya. Fosfatnya itu. Ya karena pengolahan lahan itu sangat membutuhkan kandungan fosfor. Seperti itu teman-teman. Selain itu ada lagi Mas? NPK. NPK-nya pakai Yaramila atau? Enggak, yang subsidi saja Om, yang murah. Yaramila mahal ya Om? Ya, mahal lah. Oke, berarti selagi di tempat teman-teman itu ada NPK subsidi, pakai aja nggak apa-apa. Karena Yaramila mahal ya Om ya? Iya, tapi Yaramila tentu untuk segi kualitas lebih bagus ya Om ya. Tapi untuk saran saya, Yaramila sih Om. Tapi untuk saya, subsidi aja dulu. Iya, betul. Tidak apa-apa, karena kita juga harus menyesuaikan dengan sumber daya alam. Apa SDA apa yang ada di sekitar kita itu kita manfaatkan semaksimal mungkin gitu ya Om. Apalagi sumber daya di saku Om. Betul. Kemudian selain pengolahan lahan, apakah ada perbedaan lagi mungkin dari interval penyempraian atau yang lain? Nah, gini Om, untuk interval penyempraian saya hampir rutin lah, seminggu itu 2 kali. Seminggu, wah sesuai SOP banget. Seminggu 2 kali. Nanti kalau misalkan ada kendala yang perlu istilahnya untuk pengamatan di lahan itu, misalnya ada trip, itu saya baru khusus lah penanganan untuk tripnya. Oke, sesuai yang ada di Buku Sakti itu.
Ya. Tapi juga selain yang ada di buku sakti, kita bisa loh Mas untuk konsultasi itu. Mas Hanafi sudah pernah konsultasi ke Mas Dani langsung? Ya, udah pernah. Heeh. Jadi kelebihannya di sniper itu gini, selain kita sudah ada buku sakti untuk panduan kita sehari di rumah, itu untungnya lagi dan itu sangat alhamdulillah itu bisa konsultasi langsung sama Mas Daniel di WA ataupun japri langsung ke Mas Daniel, juga bisa konsultasi ke teman-teman di grup sniper itu untuk konsultasi dengan senior lah. Oke, siap. Mungkin Mas Hanafi sering konsulnya kepada siapa? Jadi kita titip salam. Gak apa-apa Om, jangan malu. Sering sih interaksi sama Om Hermanto. Om Hermanto. Halo Om Hermanto. Iya, kemudian ada lagi nggak Mas? Ada, itu sama Om Tafid. Om Tafid. Om Tafid dari Malang itu Om. Enggak, dari Malang itu juragan besar itu. Juragan. Berarti enggak itu teman-teman, selain kita itu mendapatkan buku sakti, nah sebetulnya buku sakti itu bukunya itu murah teman-teman. Tapi yang mahal itu sebagai tiket untuk masuk ke sebuah grup, ke sebuah komunitas yang di situ isinya superstar kan seperti itu. Maestro pertanian itu ada di situ, investor ada di situ, bahkan jenderal bintang pun juga ada di situ. Jadi kita selain mendapatkan konsultasi gratis, kemudian panduan SOP, kita juga bisa memperluas relasi ke orang-orang hebat kan juga seperti itu. Juga silaturahimnya. Iya betul. Pokoknya. Betul sekali. Nah kemudian apakah pernah ngelahan Mas Hanafi itu terserang laifusarium dan kira-kira penanganannya gimana gitu? Pernah. Dulu nggak banyak sih, cuman sekitar 1.200-an batang itu waktu tanam. Itu belum masuk ke KPN Om, belum masuk ke sniper. Itu pernah masuk pengolahan lahan itu masih pakai kohe. Pakai kohe, oke. Bagus Om pakai kohe, jos pertumbuhannya. Pertumbuhannya. Daunnya lemu-lemu kayak bayam. Bisa segini loh daunnya. Tapi ya itu kebetulan pas udah umur cabai itu tua. Mulai mau panen lah. Sementara di tempat sini tuh pas hujan itu wah ampun itu. Iya, 7 hari 7 malam mungkin. Wah. Akhirnya Pak Om, tuntas Om. Tuntas apanya? Terkena busuk batang dan lainnya. Itu full Om? Full. 1.200 itu? Iya full. Iya. Full pernah itu. Iya, niatnya malah pengen untung tapi malah buntung ya Om. Buntungnya sampai cintik gitu. Berarti setelah gabung seniman pertanian, Om Hanafi juga diarahkan bahwa penggunaan kohe terlalu over itu juga akan menimbulkan efek yang buruk bagi tanaman. Memang awalnya bagus, tapi untuk fase generatif ataupun udah rimbun, nah itu juga memacu pertumbuhan jamur. Sehingga memang kalau teman-teman seniman pertanian pengen mengaplikasikan kotoran hewan, Mimin sarankan untuk betul-betul memastikan bahwa kotoran tersebut sudah terfermentasi dan sudah matang sempurna. Iya, betul. Terima kasih Om Hanafi atas waktunya, dan mungkin Mimin akan memberikan sedikit kesimpulan pada diskusi pada siang hari ini. Yang pertama bahwa virus Gemini itu ada beberapa faktornya yang disebut oleh Mas Hanafi. Yang pertama itu ada di pengolahan lahan. Pengolahan lahan itu benar-benar kita harus steril. Penggunaan H2O2 itu pasti ya Om ya? Ya. H2O2 yang 50% itu pasti digunakan. Kemudian trichosniper dan asam humat itu masuk. Nah kemudian juga kebersihan lahan juga mempengaruhi juga ya Om ya. Kebersihan lahan juga mempengaruhi. Kemudian yang terakhir itu ada kedisiplinan. Nah kadang-kadang beberapa petani itu cenderung engkose atau menunda-nunda penyepraian. Padahal insektisida dan fungisida itu idealnya per pekan itu diaplikasikan 2 kali. Tapi kadang-kadang karena kita terlalu banyak kegiatannya, tidak fokus di pertanian juga, sehingga untuk penyepraian obat-obatan tersebut itu hanya 1 kali dalam 1 pekan. Nah, itu menjadi evaluasi kita bersama. Nah, semoga nanti kita ke depannya menjadi petani yang betul-betul berbisnis,
ya kan? Kita memang menjaga ekosistem dengan menanam beberapa tanaman juga, tapi kita juga tidak boleh mengabaikan bahwa kita itu bertani sebagai mata pencaharian kita mencari keuntungan, sehingga di situ jangan ngandel ke rezeki wis diatur Gusti Allah, karena ikhtiar itu di sini memang ada. Ya kan, ikhtiar itu juga harus jerbasuki mawabio, menggunakan biaya juga. Nah mungkin pertemuan kali ini cukup sekian Mas Hanafi, terima kasih atas waktunya. Sebelum kita tutup, kita seruput kopi terlebih dahulu. Oke, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.